Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah fil madrasatil ibtidaiyah Al-Imam Asy-Syafi'i sangata la'alakum bi khairin. Bagaimana kabar kalian semua, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa belajar dengan semangat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya walil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, terkhusus kelas 4, semoga kalian semua senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab, dan pertemuan kita kali ini masih yang kedua ya, karena kemarin libur tentunya. Dan materi kita masih sama, yaitu kita bagaimana memahami cara menggunakan atau membuat pola kalimat yang terdiri dari fi'il mudhari', fa'il, dan maf'ul bih. Ini masih kita ulang-ulang aja terus pembahasan ini, karena ini bisa dibilang sulit-sulit mudah ya, sulit-sulit mudah ya, banyak sulitnya daripada mudahnya. Namun kalau kita terus semangat, pantang menyerah dalam belajar, insya Allah ya kalian semua akan bisa. Dan fi'il mudhari' untuk kalian bisa menguasainya, kalian harus menghafalnya, menghafal dengan baik, kalau bisa di luar kepala ya, dalam mengucapkannya ya. Kita harus menghafal fi'il mudhari' seperti kita hafal huruf-huruf hijaiyah. Dengan begitu insya Allah kalian akan lancar dalam belajar bahasa Arab. Begitu juga dengan fi'il-fi'il yang lainnya nanti. Gitu ya anak-anak yang soleh-solehah. Sebelum kita masuk ke fi'il mudhari', kita ulangi lagi percakapannya yang kemarin. Dan percakapan ini sengaja Ustadz ulang-ulang terus supaya kalian lebih hafal. Ya, lebih hafal. Karena bahasa itu untuk kita bisa menguasainya, ya kita harus menghafalnya. Bahasa itu harus dihafal. Ya. Tanpa hafal susah kita untuk memahami bahasa. Ya samalah, kita mau belajar bahasa Dayak misalnya, atau mau belajar bahasa Banjar misalnya, atau mau belajar bahasa Bugis, ya tentunya kita harus hafal terlebih dahulu. Iya nggak? Kalau kita sudah hafal, insya Allah kita akan paham. Ya. Tapi kalau kita nggak hafal, iya, meskipun setiap hari kita sering dengar, ya kita tetap tidak tahu. Kenapa? Karena nggak hafal. Ya, karena nggak hafal. Kalau dalam bahasa Banjar ya, saya, ulun, ya, kamu, ikam, dan lain sebagainya ya. Ya hafalnya ya ulun sama ikam aja bahasa Banjar. Ya, bisanya itu. Kenapa ya? Karena yang didengar yang sering itu. Ya, sama. Dalam belajar bahasa Arab pun kalian juga harus sering mendengar, sering mengulang-ulang, dan sering menghafal. Baik, kita kembali ke pelajaran. Ya. Di sini ada dua siswa yang sedang berkenalan dan melakukan percakapan. Yang satu namanya Khalid,
yang kedua namanya Hasan. Mereka saling bercakap-cakap. Khalid berkata, hal anta tilmidun? Maka dijawab oleh Hasan, na'am ana tilmidun. Ya. Jadi Khalid ini bertanya kepada Hasan, hal anta tilmidun? Na'am ana tilmidun. Artinya sudah paham ya? Hal anta tilmidun? Apakah kamu seorang murid? Na'am ana tilmidun. Iya, saya seorang murid. Khalid bertanya lagi, aina tadrusu? Kemudian dijawab oleh Hasan, adrusu fi madrasati Safwatil Ibtidaiyah. Aina tadrusu? Artinya, di mana kamu belajar? Adrusu fi madrasati Safwatil Ibtidaiyah. Adrusu awalan a, ini berarti ana. Ya, fi'il mudhari yang berawalan hamzah itu berarti ana, saya. Adrusu, saya belajar di sekolah ibtidaiyah atau SD. Khalid bertanya lagi, fi ayyi shaffin tajlisu? Ya, fi ayyi shaffin tajlisu? Di kelas berapa kamu duduk? Ajlisu, kata Hasan, fi shaffir rabi'. Ajlisu. Nah, kalau tajlisu ini ada ta, ini anta. Fi ayyi shaffin tajlisu? Di kelas berapa? Di yang mana kelas tajlisu kamu duduk? Ya. Kalau dibahasakan bebas, maka di kelas berapa kamu duduk? Ajlisu, hamzah lagi, ini namanya ana. Ajlisu fi shaffir rabi'. Aku duduk di kelas ar-rabi', yaitu 4. Ya. Ini ada tajlisu, anta awalnya ta, ana awalnya hamzah. Khalid bertanya lagi, madza tadrusu? Apa yang kamu pelajari? Dijawab oleh Hasan, adrusu al-lughatal arabiyyah. Ya, aku belajar bahasa Arab. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayyidan? Kata Khalid. Apakah kamu bisa berbicara bahasa Arab jayyidan? Jayyid. Nah, jayyid itu bagus, dengan bagus. Apakah kamu berbicara bahasa Arab dengan bagus? Dijawab oleh Hasan, na'am atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Iya, saya bisa berbicara bahasa Arab dengan baik. Ya, atahaddatsu, ingat. Di sini tatahaddatsu, ana atahaddatsu. Limadza tadrusul arabiyyata? Limadza? Untuk apa? Tadrusul arabiyyata, engkau belajar bahasa Arab? Dijawab oleh Hasan, adrusul arabiyyata li afhamal Qur'ana. Ya, ini a lagi. Di sini tadrusu anta, adrusu ana. Arabiyyata li afhama. Perhatikan kata ini ya. Kemarin masih ya ada yang salah beberapa, alhamdulillah. Huruf atau fi'il mudhari kalau kemasukan huruf li, dia menjadi fathah harokat akhirnya. Perhatikan ini, adrusu. Kenapa adrusu? Karena nggak ada li. Nah, ini li afhama. Kenapa li afhama kok nggak li afhamu? Karena dia kemasukan huruf li. Menjadi li afhama. Ya adrusu. Kalau masukkan li ya li adrusu. Tadrusu ya menjadi li tadrusa. Ya. Adrusu li adrusa. Ya. Jadi menjadikan fathah harokat akhirnya. Jadi ini percakapan antara Khalid dan Hasan. Ya, gampang ya? Kalian sudah hafal percakapan? Baik, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi biar hafal. Ya, kita ulangi lagi Khalid dan Hasan. Ini kita baca dengan cepat ya. Ustadz dulu nanti ikutin ya. Hal anta tilmidun? Na'am, ana tilmidun. Aina tadrusu? Adrusu fi madrasati Safwatil Ibtidaiyah. Fi ayyi saffin tajlisu? Ajlisu fi saffir rabi'. Madza tadrusu?
adrusul lughatal arabiyyah. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayyidan? Na'am, atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Limadza tadrusul arabiyyah? Adrusul arabiyyah liafhamal Qur'anal Karim, atau liafhamal Qur'an. Jadi kita belajar bahasa Arab supaya kita ini paham Al-Quran. Al-Quran harus kita pahami, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW itu semuanya berbahasa Arab. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bagaimana kita bisa paham? Bagaimana kita bisa berpegang? Ya, nggak mungkin. Makanya kita harus belajar bahasa Arab. Alhamdulillah kalian sudah kecil ya, sudah mulai belajar bahasa Arab. Itu merupakan nikmat Allah yang besar buat kalian. Jadi kalian harus tetap semangat belajar bahasa Arab. Ya, semangat belajar bahasa Arab, karena itu penting untuk memahami Al-Quranul Karim, untuk memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk memahami penjelasan-penjelasan para ulama. Rata-rata para ulama itu menjelaskan dengan bahasa Arab. Ya, jadi kunci agama adalah belajar paham bahasa Arab. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya belajar bahasa Arab itu termasuk agama. Ya, jadi tetap semangat. Jangan beranggapan bahasa Arab itu tidak berguna. Enggak. Bahasa Arab itu sangat penting buat kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat. Maka dari itu kalian harus tetap semangat. Yuk kita baca sama-sama ya hiwar ini lagi. Sekali lagi kita baca sama-sama antara Khalid dan Hasan. Ayo. Hal anta tilmidun? Semuanya. Kemudian na'am ana tilmidun. Diikuti. Aina tadrusu? Hasan. Adrusu fi madrasatis safwatil ibtidaiyah. Diikuti. Fi ayyi saffin tajlisu? Ajlisu fi saffir rabi'. Diikuti. Madza tadrusu? Diikuti. Adrusul lughatal arabiyyah. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayyidan? Diikuti. Na'am, atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Diikuti. Limadza tadrusul arabiyyata? Adrusul arabiyyata liafhamal Qur'an. Jadi silakan yang belum hafal dihafalkan, karena bahasa kunci sukses untuk bisa menguasai bahasa yaitu dengan menghafal. Ya, dengan menghafal. Kemudian kita masuk ke fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'. Ya, yaf'alu, ada yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Coba lagi, kita baca sama-sama lagi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Ya. Fi'il mudhari itu ada yang lil ghaib. Apa sih lil ghaib? Lil ghaib itu untuk yang ghaib. Biasanya dalam bahasa Indonesia ini untuk orang ketiga. Ya. Jadi ada orang pertama itu orang yang berbicara.
Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Orang ketiga itu orang yang kita bicarakan. Kalau bahasa Arabnya lil ghaib, ya. Fi'il mudhari' lil ghaib itu ada yaf'alu, kemudian ini yaf'alu ini untuk huwa. Ada juga yaf'alani, ini untuk huma. Ada juga yaf'aluna, ini untuk hum. Perhatikan bedanya. Dari yaf'alu huwa menjadi dua, itu tambahan alif nun di belakang. Yaf'alani, supaya hum banyak tambah wawu nun di belakang. Yaf'aluna, ini semua untuk laki-laki. Yaf'alu huwa, dia laki-laki, satu. Yaf'alani huma, dua laki-laki. Yaf'aluna hum, lebih dari dua laki-laki. Mereka, ya. Dia berdua, mereka. Nah, kalau mereka itu lebih dari dua, ya. Tapi ini untuk laki-laki semua. Ada yang untuk perempuan, yaitu taf'alu. Ini untuk apa? Domirnya iya, hiya. Ada taf'alani. Taf'alani, ini domirnya huma. Ada yaf'alna, ini hun. Perhatikan, yaf'alu dengan taf'alu, ini untuk laki-laki yaf'alu, untuk perempuan taf'alu. Makanya kalau untuk Hasan, ya, maka menggunakan yaf'alu. Misalnya Hasan yaf'alu. Kalau Aisyah berarti taf'alu, Aisyah taf'alu. Kenapa? Karena perempuan. Yaf'alani huma, laki-laki. Untuk huma perempuan, dia menggunakan ta awalannya, taf'alani. Yaf'aluna hum. Kalau hunna, yaf'alna hunna. Jadi yaf'aluna ini murid-murid banyak misalnya, laki-laki. Kalau yaf'aluna ini hunna perempuan. Kalau huma ini Hasan dan Ali misalnya. Kalau hum Hasan, Ali, kemudian Abdullah misalnya. Kalau hiya Fatimah, huma Fatimah dan Aisyah, hunna Fatimah, Aisyah, Khadijah. Ini menggunakan hunna, ya. Ini mudhari' lil ghaib. Kemudian ada juga fi'il mudhari' lil mukhatab, untuk orang yang diajak bicara. Ini orang kedua, yaitu orang yang kita ajak bicara. Itu ada taf'alu. Ini untuk apa? Kalau taf'alu, ya anta. Ada taf'alani, ini antuma. Ada taf'aluna, ini antum. Sama. Anta satu orang, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kamu lebih dua orang laki-laki. Ya. Anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Ada juga yang untuk perempuan. Taf'alina, ini untuk anti. Taf'alani untuk antuma perempuan. Taf'alna untuk antunna. Ya. Jadi ada bedanya, ya. Kalau anta dan anti bedanya. Kalau anta taf'alu, anti taf'alina. Di kasroh lamnya, kemudian ditambah ya dan nun. Gampang, ya? Insya Allah gampang. Dan ini harus dihafal anak-anakku yang soleh-solehah. Sekali lagi, belajar bahasa Arab, kunci sukses untuk belajar bahasa itu adalah menghafal. Ya, menghafal. Sudah, itu aja. Hafal, dan terus dihafal. Itu kunci sukses kita belajar bahasa. Tanpa menghafal, mustahil kita bisa menguasai bahasa. Bahasa apapun, terlebih bahasa Arab. Ya. Jadi ini anta, antuma, antum untuk laki-laki, anti, antuma, antunna untuk perempuan. Kemudian af'alu dan naf'alu ini adalah untuk ana, naf'alu ini nahnu. Dan af'alu, naf'alu, ya, af'alu ini adalah ana. Ini fi'lun mudhari'un lil mutakallim, untuk orang yang berbicara. Ana, saya, satu orang. Laki-laki, perempuan boleh pakai ana. Begitu juga dengan nahnu. Ini lebih dari satu, dua orang, tiga orang, empat orang, dan seterusnya pakai nahnu. Nahnu juga bisa dipakai laki-laki dan perempuan, ya. Af'alu, kalau ana fi'il mudhari'nya itu diawali dengan hamzah. Kalau nahnu itu diawali dengan na, nafnu,
naf'al. Ya, itu fi'il mudhari. Ya. Meskipun dijelaskan terus-terus, diulangi terus-terus, ya kalau nggak dihafal ya gimana? Nggak paham-paham kalian. Jadi intinya paham dulu, hafal dulu, hafal dulu, baru insya Allah dengan itu kalian akan paham. Ya, intinya dihafal dulu. Sekali lagi dihafal dulu, ya, dihafal. Kunci sukses belajar bahasa itu dihafal. Ya, kalian malas menghafal, jangan bermimpi untuk bisa bahasa Arab. Ya, menghafal itu penting. Sekali lagi kita harus semangat dalam belajar bahasa Arab. Yang namanya belajar ilmu apapun pasti ada yang kadang kalanya ada susah. Kalau ilmu itu susah, ya kita jangan putus asa. Ya, kalau kita putus asa ketika mendapatkan pelajaran yang susah, kapan pandainya, kapan pinternya? Jadi penuntut ilmu itu harus sejati, harus jantan dalam menuntut ilmu itu, ya. Ketika menjumpai rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu, ayo sini maju, wanita, nah gitu kan, ayo maju, kita hadapi, itu penuntut ilmu. Jangan malah ketika ada pelajaran yang susah, aduh males nih, belajar bahasa Arab susah, nggak bisa, enggak, ya, tapi harus semangat yang tinggi, diiringi dengan doa kepada Allah, karena Allah yang memberi pemahaman. Dan terus banyak berdoa. Makanya sebelum belajar itu berusahakan untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, dalam belajar bahasa kunci sukses yaitu dengan menghafal. Ya. Dan fi'il mudhari ini sudah berlalu 3 pekan, ya. 3 pekan kita belajar fi'il mudhari. Untuk itu tugas kali ini yaitu buatlah video hafalan fi'il mudhari. Jadi cukup ini saja, ya, tugas hari ini, menghafal fi'il mudhari dan dibuat video, ya. Karena sudah 2 pekan loh, ya, udah Ustaz kasih 2 pekan. Di pelajaran pertama hiwar yang disitu diajarkan fi'il mudhari itu udah Ustaz kasih tugas untuk hafalan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari ini juga sudah dibahas di kelas 3. Sebenarnya kalian tinggal mengulang-ulang aja, tinggal murojaah. Yaitu tadi Ustadz katakan apa? Tanpa menghafal kalian susah untuk belajar bahasa. Meskipun di kelas 3 sudah kalian pelajari, namun karena kalian gak hafal, ya sekarang dipelajari lagi kalian masih kesusahan. Itulah fungsinya menghafal, supaya kalian bisa menguasai bahasa. Jadi itu ya anak-anak yang soleh-solihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz ini bisa bermanfaat dan jelas. Kalau memang ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.